Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar hal yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu passive income. Khususnya, kita akan membahas yaitu 4 jenis passive income dan 16 ide yang bisa kamu bangun agar bisa menghasilkan passive income. Newbie Investor merangkum jenis-jenis passive income ini dari buku Passive Income Aggressive Retirement karya Rachel Richards. Kamu bisa mempelajari lebih dalam dengan membaca buku ini ya. Sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ya. Bila merasa bermanfaat, bisa banget juga untuk share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Ide besar dari buku ini adalah kita harus bisa memisahkan waktu dan kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Karena, selama kita harus menukarkan waktu dengan uang, kita tidak akan bisa bebas mengerjakan hal apapun yang kita inginkan atau biasanya disebut sebagai pensiun. Pensiun dalam buku ini bukanlah berarti tidak bekerja sama sekali, seperti tidur dan makan saja seharian. Tetapi, kita bisa dengan leluasa menggunakan waktu untuk hal yang kita sukai, seperti mengembangkan hobi, membantu orang lain, menjalani purpose atau tujuan hidup kita, bisa menghabiskan waktu full untuk keluarga, atau tetap bekerja sekalipun. Dengan kata lain, kamu bekerja karena memang menginginkan atau menyukainya, bukan karena sebuah keharusan untuk bisa menutupi pengeluaran kamu. Apa sih targetnya? Targetnya passive income kamu sudah dapat menutupi pengeluaran bulanan kamu. Bila sudah tercapai, maka sebetulnya kamu sudah bisa dengan mantap tidak perlu bekerja lagi atau pensiun. Hore! Tapi perlu digarisbawahi, dalam membangun passive income kita harus membutuhkan modal. Nah, modal itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah uang, kemudian yang kedua adalah waktu dan usaha. Jadi, semua passive income memerlukan modal untuk pertama kali membangunnya. Bila kamu berharap seperti menjentikan jari langsung dapat menghasilkan uang tanpa usaha, adalah sebuah kesalahpahaman dalam mengartikan passive income. Tetapi kabar baiknya, setelah aliran kas mulai masuk, roda passive income mulai berputar, pekerjaan yang kamu lakukan akan sangat minimal. Nah, penasaran? Yuk kita sama-sama belajar 4 jenis kategori dan 16 ide passive income yang bisa kita bangun untuk bisa secepatnya mencapai pensiun kita. Kategori pertama adalah royalty income. Membangun royalty income, kamu harus meluangkan waktu dan tenaga untuk bisa mulai memutarkan roda passive income kamu. Royalty income paling cocok untuk kamu yang baru memulai karena biasanya tidak memerlukan modal uang yang besar di awal. Ide besarnya, kita membuat sebuah produk, bisa fisik atau digital, walaupun lebih ideal digital, dan kita menjualnya dalam sebuah platform dan kita bisa mendapatkan pemasukan dari hasil penjualan yang dibantu platform tersebut. Contoh royalty income seperti yang pertama ada e-book. E-book kita bisa menggunakan service seperti Kindle Direct Publishing atau Google Play Books. Ketika buku kamu bisa lolos dan masuk dalam platform tersebut, maka kamu bisa mendapatkan penjualan dan uang ketika buku kamu terjual di platform tersebut. Yang kedua ada foto. Bagi kamu yang suka fotografi, dapat menjualnya seperti di platform Shutterstock. Yang ketiga ada video footage, itu kamu dapat menggunakan platform iStock. Kemudian audio, itu kamu bisa menggunakan platform Envato Market. Template seperti template undangan pernikahan, template coding, worksheet, contohnya juga banyak di Envato Market. Berikutnya, ada POD atau Print on Demand. Jadi, kamu hanya perlu mendesain dan tidak perlu modal apa-apa bahkan. Yang paling mudah seperti contoh mendesain sebuah kaos, dan kamu bisa menggunakan platform seperti tis.co.id. Berikut yang ketujuh, bila kamu punya keahlian tertentu, seperti misalnya membuat kerajinan tangan, atau belajar merajut, atau belajar apapun yang kamu bisa pikirkan, selama ada orang lain yang mau belajar hal tersebut, dan rela untuk mengeluarkan uang, bisa menjadi salah satu ide dari pelatihan online kamu. Kamu bisa menggunakan platform seperti Udemy atau bahkan membuat platform website sendiri. Yang kedelapan, software. Misalnya, kamu adalah seorang programmer yang sudah terbiasa membuat aplikasi mobile, maka kamu bisa meluncurkan aplikasimu sendiri atau mungkin membuat game yang bisa diupload ke Play Store atau App Store. Kategori kedua adalah portfolio income. Berbeda dengan royalty income, portfolio income tingkat pasif dari pemasukannya sangat tinggi.
hampir sama sekali tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tapi, memerlukan modal uang yang tidak sedikit untuk bisa mulai menggerakkan roda passive income. Contoh, misalnya kita ambil portofolio income deposito. Dengan melakukan deposito 10 juta rupiah dengan bunga 4% per tahun, maka setiap bulannya kita hanya mendapatkan sekitar 26.000 rupiah. Sangat-sangat minim efeknya bila dalam angka yang kecil. Beberapa contoh portofolio income seperti yang pertama ada dividen income. Kita sudah pernah membahas lebih lanjut tentang pensiun dengan dividen income yang kamu bisa tonton lebih lanjut di link deskripsi di bawah ya. Dasar pemikirannya, kita memilih perusahaan yang rutin membagi dividen yang besar atau dividen yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Dengan memiliki perusahaan tersebut, maka diharapkan kita bisa mendapatkan income dari dividen dan bisa pensiun bila sudah mengumpulkan jumlah kepemilikan yang cukup besar dari perusahaan tersebut. Yang kedua, dari obligasi atau surat utang. Contohnya, obligasi yang paling aman yaitu obligasi yang diterbitkan oleh negara. Dengan kita memberikan utang kepada negara, kita diberikan imbalan berupa bunga atau kupon dalam rentang waktu tertentu. Kemudian ada deposito. Deposito adalah kita menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito. Dan sebagai timbal baliknya, bank akan memberikan bunga setiap bulannya kepada kita. Yang keempat, ada reksadana. Kita mempercayakan uang kita pada perusahaan profesional, yaitu manajer investasi, untuk mengelola uang kita. Dan yang terakhir adalah peer-to-peer lending. Kita meminjamkan uang kepada individu atau badan usaha, karena resikonya yang lebih besar, biasanya bunga pun lebih besar dibanding portofolio income yang lain. Jenis kategori passive income ketiga adalah iklan. Ide besarnya, kita membangun sebuah platform dengan banyak follower, atau view, atau subscriber, dan mengizinkan orang lain untuk meletakkan iklan pada platform kita. Sebagai timbal baliknya, kita akan mendapatkan bayaran. Contohnya, kita membangun platform seperti website, aplikasi mobile, akun di sosial media, bahkan YouTube pun juga salah satu platform iklan. Bayangkan bila kamu punya 1 juta follower di Instagram. Tidak heran bila orang akan mau bayar kamu untuk mempromosikan produk mereka, bukan? Kurang lebih seperti itu memanfaatkan platform advertising yang kita miliki untuk membangun passive income. Google AdSense adalah salah satu pemain besar untuk memonetize platform yang kamu miliki, baik berupa website, channel YouTube, atau bahkan aplikasi mobile. Biasanya, dalam AdSense kamu dibayar dalam satuan 1000 tayang atau berapa banyak klik saat iklan dimunculkan di platform kamu. Selain itu, ada yang disebut sebagai affiliate marketing. Berbeda dengan advertising, di mana perhitungannya biasa per post, per klik, atau per 1000 tayang, dalam affiliate marketing, kamu bertindak seakan-akan sebagai sales dari sebuah produk. Jadi, kamu akan dibayar bila ada transaksi yang terjadi dan kamu mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Contoh marketplace untuk affiliate marketing seperti ratakan.com. Dan kategori passive income yang terakhir adalah rental income. Rental income adalah menyewakan properti yang kita miliki, dan dengan kemajuan zaman, kita juga bisa menggunakan teknologi seperti Airbnb atau Mamikos untuk membantu mencari penyewa properti yang kamu miliki. Tentunya, memiliki sebuah properti memerlukan modal yang tidak sedikit. Ini passive income yang tidak perlu penjelasan terlalu panjang. Dengan memiliki sebuah properti, kamu dapat menyewakannya untuk mendapatkan uang dari uang sewa properti tersebut. Kurang lebih itu 4 kategori besar dalam menghasilkan passive income. Perlu diingat, passive income adalah pemasukan yang datang dengan memerlukan investasi berupa waktu atau uang untuk membangunnya di awal. Bukan serta-merta turun dari langit kita memiliki passive income. Bagi kamu yang ingin memulai, dapat memulainya dengan royalty income. Karena, bila kamu perhatikan, banyak hobi yang bisa menjadi passive income loh. Suka fotografi, jual license foto kamu, bisa menjahit barang-barang lucu, buat course menjahit, jago coding, buat aplikasi atau game mobile misalnya. Tiap kategori juga memiliki karakteristik masing-masing. Bagi portofolio income, deposito misalnya, sama sekali tidak ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Tinggal setor uang, sudah beres. Kita setiap bulan bisa terima passive income, tergantung modal yang kita setor. Bagi kamu yang ingin membangun royalty income, misalnya e-book, perlu ada hal yang dikerjakan secara berkala. Misalnya, hadir jadi bintang tamu dalam sebuah acara untuk promosi buku, walau sifatnya tidak akan memakan waktu sebanyak ketika proses menulis buku tersebut. Atau misalnya, dengan rental income, perlu meminta uang sewa kepada tenan yang menyewa tempat kita.
yang sebetulnya bisa juga dapat diwakilkan pihak ketiga. Newbie investor sendiri sedang membangun passive income dalam kategori advertising, khususnya YouTube channel yang teman-teman sedang tonton ini. Karena, menurut kami, ketika kami bisa belajar hal baru dan bisa membagikannya untuk teman-teman semua, sambil mendapatkan passive income dari iklan yang muncul di YouTube channel ini, adalah hal yang sangat membahagiakan. Apalagi, kalau teman-teman bisa belajar hal baru dan terbantu dari video-video newbie investor. Selain itu, juga pelan-pelan kami membangun passive income dari portofolio income, dengan membeli saham dan menabung secara rutin setiap bulannya. Kami memang tidak membahas detail satu persatu, karena videonya akan menjadi terlalu panjang, dan kami pun juga tidak ada pengalaman di semua bidang tersebut. Jadi, saran kami, bisa melanjutkan dengan membaca buku tersebut, atau riset lebih dalam bidang yang teman-teman ingin bangun passive income-nya ya. Akhirnya, like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you in the next video. Bye!